Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Hindi Saputra dengan NIM 2105112140067 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2021A Universitas Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sejarah perkembangan komputer sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto, ST MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Asal-usul komputer. Sejarah komputer yang awalnya digunakan sebagai alat hitung sebagaimana asal namanya, yakni komputasi, penghitungan, bermula ditemukannya sempoa di Babilonia, termasuk wilayah Irak sekarang, sekitar 2000 tahun yang lalu. Sempoa atau abacus dapat dianggap sebagai cikal bakal mesin komputasi. Komputer sendiri memiliki era perkembangan yang terdiri dari satu, era awal alat hitung numerik; kedua, era komputasi analog atau komputasi mekanik; tiga, era mesin analitik, Babbage engine; dan yang keempat, era komputer modern. Baik, mari kita bahas masing-masing dari era perkembangan komputer. Yang pertama, era awal alat hitung numerik. Abacus atau sempoa muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abacus standar. Pada era ini juga ditemukan numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik yang disebut Pascalite. Dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Pada tahun 1642 ketika berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya dalam menghitung pajak. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Kedua, era komputasi analog atau komputasi mekanik. Pascalite diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz tahun 1646 sampai 1716 sehingga dapat melakukan fungsi perkalian. Mulai tahun 1820 kalkulator mekanik mulai populer. Pada era ini, Charles Xavier Thomas de Colmar juga menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik yang disebut dengan arithmeter. Ketiga, era mesin analitik atau Babbage engine. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika asal Inggris, Charles Babbage, tahun 1791 hingga 1871 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial atau mesin diferensial, tepatnya pada tahun 1822. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian Babbage memulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut dengan analytical engine, dibantu asistennya yang bernama Augusta Ada King tahun 1815 hingga 1842. Pada mesin analitik akan mampu melakukan operasi matematika apa saja. Kedua, menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Keempat, yang terakhir, era komputer modern. Pada tahun 1889, Hermann Hollerith tahun 1860 hingga 1929 menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Selanjutnya ada karakteristik komputer. Komputer juga memiliki karakteristik. Pertama, speed.
atau kecepatan, yaitu kecepatan dalam mengolah data dan informasi. Kedua, capacity atau kapasitas, yaitu kemampuan dalam mengolah data dan informasi. Yang berperan di sini adalah perangkat penyimpanan atau storage. Ketiga, akurasi, yaitu ketelitian dan ketepatan dalam mengolah data dan informasi. Keempat, easy, mudah. Komputer mudah untuk digunakan. Kelima, functionality atau fungsional, yaitu kita dapat memilih jenis komputer sesuai kebutuhan kita. Keenam, yang terakhir, expandability, pengembangan, yaitu secara spesifikasi komponen komputer yang kita gunakan dapat ditingkatkan kemampuannya, seperti menambah kapasitas hard disk, RAM, dan sebagainya. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan cara kerja komputer. Sebelum membahas cara kerja komputer, sebaiknya kita pahami dulu kalau suatu komputer itu memiliki dua bagian utama, yaitu software, perangkat lunak, dan hardware, perangkat keras. Untuk definisi software sendiri adalah suatu perangkat lunak komputer yang tidak memiliki wujud secara fisik, antara lain adalah aplikasi, sistem operasi, dan program yang menghubungkan antar software dan hardware. Software sendiri tidak akan dapat berjalan tanpa ada perintah atau input dari brainware pengguna komputer itu sendiri. Kemudian kita membahas definisi hardware. Berbeda dengan software, hardware adalah suatu perangkat keras komputer yang memiliki wujud fisik. Ada 3 macam perangkat hardware, yaitu perangkat keras masukan, input, perangkat keras proses, dan perangkat keras keluaran, output. Yang termasuk perangkat keras masukan, contohnya mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang termasuk perangkat keras proses adalah CPU beserta komponen-komponennya seperti prosesor, RAM, hard disk, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk perangkat keras output, contohnya monitor, speaker, printer, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan cara kerja komputer. Cara kerja komputer sebenarnya sangatlah simpel, seperti yang digambarkan pada proses berikut. Proses input adalah proses memasukkan atau memberi perintah kepada perangkat input seperti mouse atau keyboard. Lalu perintah tersebut akan diproses atau diolah dan itu masuk ke dalam proses pengolahan melalui CPU, untuk kemudian hasil dari proses tersebut akan dikeluarkan, dan ini dinamakan proses output melalui perangkat output seperti monitor atau speaker. Selanjutnya kita akan membahas komputer berdasarkan klasifikasinya. Pertama, ada generasi komputer atau teknologi elektronika. Kedua, berdasarkan sinyal masukan. Ketiga, berdasarkan ukuran atau kapasitasnya. Dan yang keempat, berdasarkan tujuan pembuatannya. Baik, kita akan membahas komputer berdasarkan klasifikasi generasi komputer. Yang pertama, sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum tahun 1946 hingga 1959. Pada tahun ini dibuat komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini cepat sekali panas dan memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Dan pada generasi pertama ini ditemukan juga Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Maudsley di University of Pennsylvania. Selanjutnya, sejarah komputer generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965.
Pada generasi ini, komputer memanfaatkan teknologi transistor. Komputer dengan menggunakan komponen dasar transistor mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding tabung vakum, serta memerlukan daya listrik yang lebih kecil pula. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan untuk generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Selanjutnya, sejarah komputer generasi ketiga. Pada tahun 1965 hingga 1971, generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Komputer generasi keempat, mikroprosesor dan VLSI. Pada tahun 1971 hingga sekarang, komputer generasi keempat menggunakan komponen mikroprosesor dan VLSI atau Very Large Scale Integration. Selain itu muncul juga ULSI, ULC Large Scale Integration, untuk meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini seperti diciptakannya MOS, Graphical User Interface atau GUI, dan lain-lain. Terakhir, komputer generasi kelima yang masih dalam tahap pengembangan. Pada generasi ini masih tahap pengembangan menggunakan komponen dengan basis transfer data dan skala atomik atau teknologi nano. Sekarang kita akan beralih ke komputer berdasarkan sinyal masukannya. Pertama ada komputer analog. Komputer analog adalah komputer yang menerima sinyal masukan berupa data analog. Komputer yang mengolah data berdasarkan input dari keadaan di lingkungan komputer yang nyata dan mengukur kuantitas elektronik atau fisik secara berkesinambungan. Contoh komputer analog adalah komputer penghitung aliran BBM dan SPBU. Kedua, komputer digital. Komputer digital menerima sinyal masukan berupa data digital. Komputer ini mengolah data berdasarkan input-input dari pulsa elektronik yang bersifat abstrak dan bekerja dengan cara perhitungan matematis. Ketiga, komputer hibrida adalah komputer yang merupakan gabungan komputer analog dan digital. Komputer hibrid menerima sinyal masukan berupa data analog dan digital dan mampu mengolah kedua jenis data tersebut sekaligus. Selanjutnya, komputer berdasarkan kapasitas atau ukurannya. Pertama ada mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan jenis komputer yang menggunakan sistem mikroprosesor sebagai unit proses data utamanya atau bagian CPU-nya. Contohnya komputer desktop, laptop, netbook, ultrabook, dan lain-lain. Kedua, mini komputer merupakan jenis komputer yang memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan mikrokomputer. Mini komputer disebut juga mid-range komputer atau juga disebut mid-range system. Umumnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Contoh dari mini komputer adalah PDP-8, PDP-11, dan Xerox Star. Ketiga, mainframe komputer merupakan komputer yang cukup canggih. Namun komputer ini mampu memberikan proses dan juga penyimpanan data yang cukup cepat. Pada umumnya, mainframe komputer selalu disimpan pada kamar yang memiliki AC. Perusahaan-perusahaan besar menggunakan mainframe komputer dalam menjalankan roda usahanya. Contoh mainframe komputer adalah Hitachi Z800, IBM System 360, Honeywell, Bull, DPS 7, dan lain-lain. Keempat, ada superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang paling kuat dan juga komputer yang paling canggih. Komputer ini mampu melakukan triliunan perintah dalam setiap detiknya. Perintah tersebut dihitung dalam floating point operation per second
atau singkat flops. Contoh superkomputer yang saat ini digunakan adalah Tianhe 2, Titan, dan K komputer. Terakhir ada jenis komputer berdasarkan tujuan pembuatannya. Pertama ada General Purpose Computer, kedua Special Purpose Computer. General Purpose Computer merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti kata, grafis, permainan, multimedia, dan lain-lain. Contoh dari jenis ini ialah PC atau personal computer yang biasa digunakan di rumah, di kantor, dan notebook. Yang kedua, Special Purpose Computer merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaian pada masalah khusus dan biasanya hanya berupa satu masalah saja. Jenis komputer ini dapat berupa komputer digital atau analog. Contohnya ATM, PC router atau terminal dump, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Kita di sini juga sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.